Mungkin sebagai moderator, saya coba masuk ke yang sesi kita langsung Q&A aja nih. Boleh. Gimana Bu Fitri dan Pak Andi? So, kita Yes. langsung Q&A ke dua panelis kita, speaker kita, Pak Maulidin dan juga Pak Helmi. Yuk, bagi rekan-rekan yang mau bertanya, silakan. Saya terlebih mau jawab tadi ada pendingan dari chat kayaknya pertanyaan Halo buat Pak Pak Helmi, Helmi. salam kenal. Saya Halo, belum salam menyapa kenal. Pak Helmi nih. Oh, it's very wonderful Ya, to hear you. so tadi ada pertanyaan dari Pak M. Rizky Fazar Utomo, Pak Tomo nih. Pak Helmi, saya ingin Ya, bertanya bagaimana meyakinkan pihak manajemen. Waduh, ini kayaknya pertanyaan 1000 umat nih Pak. Sejuta umat. Termasuk Pak Maulidin ya, mungkin juga bisa Pak ya, learning from your experience how to Ya, convince Telkomsel to use Moana, to use the application. ya. Silakan, Bapak-bapak berdua boleh, mungkin dimulai dari Pak Helmi dulu. baik. Silakan Pak. Iya, tadi saya sebenarnya udah chat juga ya ke Pak Rizky. Jadi memang yang pertama ya kalau kita menggunakan EDI model itu memang kita mendesain dulu dari sisi kita ya. Jadi dari sisi personal kita kemudian mendevelop gitu. Nah, nextnya adalah kita meyakinkan. Jadi kita mempresentasikan. Yang sekarang kita lakukan adalah di corporate adalah supaya semua unit itu sudah memiliki apa pelaporan digital. Kalau tadi Pak Mauludin sudah punya semua toolsnya dan sudah dijalankan seperti itu. Nah, kalau kita di corporate kita baru membuat Pak. Jadi kita ingin meng-create something yang memudahkan. Jadi kembali lagi end in mind-nya adalah ingin memudahkan units, employee-nya di learning prosesnya. Nah, sekarang kemarin sudah tahapan apa presentasi dan kita sudah menyetujui gitu. Jadi eh, apa ya persiapan-persiapan untuk employee portal di segmen LND itu bisa dijalankan. Jadi ketika saya memiliki ide untuk ya udah kita membuat satu 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 employee portal untuk LND dan itu akhirnya dipakai juga untuk HR gitu, untuk HR personel. Jadi di situ ada termasuk KPI penilaian itu sudah digitalize seperti itu. Nah, mungkin kedepannya seperti yang disampaikan Pak Mauludin bahwa kita sudah agentic at the end kita akan agentic AI ya. Mungkin sekarang masih generatif AI gitu. Nggak apa-apa kita masukkan di platform kita, kemudian kita presentasikan seperti itu. Nah, the way we present will count ya. Jadi bagaimana cara kita untuk meyakinkan organisasi yang besar ini untuk ya udah ini memang cara yang efektif dan efisien ya dari sisi harga untuk unit bisa pakai gitu. Jadi nanti ada hitungan per kepalanya seperti apa, kemudian apa saja eh, yang bisa apa fitur yang bisa dimasukkan seperti itu. Nah, kita berkaca dari LMS di luar ya, seperti Lobster Inc., eHotelier, atau eCornell. Nah, ya udah kita create sendiri in-house. Kalau tadi Mbak Mita menanyakan seperti itu, ya kalau dari sisi Arta Graha, dari sisi DHR, kita coba create, karena kita punya Artatel. Nah, Artatel ini bergerak di bidang information technology yang bisa membantu kita di unit untuk meng-create satu platform seperti ini. Kalau Telkomsel kan sudah punya sendiri tuh ya, IT sudah gampang banget tuh, udah langsung jalan tuh Pak. Ya, nah kalau kita ya gitu, udah kita create sendiri gitu, kemudian kita jalankan di situ. Mungkin seperti itu ya Pak Oslam. Terima kasih, Pak Helmi. So, bagaimana kalau dari Pak Maulidin mungkin Eh, insight-nya? Sebenarnya meyakinkan itu ada 3 poin gitu ya. Satu pertama adalah adanya mitos bahwa teknologi dan data itu akan mengancam human. Ya, padahal teknologi itu tidak mereplace human, tapi mereplace human yang tidak punya teknologi capability. Kedua, mengancam itu adalah data. Kalau kita menggunakan teknologi, bagaimana dengan PDP kita, privasi data pribadi gitu ya. Nah, mitos itu yang harus kita hilangkan. Lalu yang kedua itu adalah kita harus pelajari kira-kira capability AI ini apa sih bisanya gitu ya. Kita harus pelajari dulu capability-nya gitu ya. Oh, dia bisa kayak tadi misalnya membuat konten tailor-made training misalnya. Oh, dia bisa misalnya
memberikan apa namanya saran-saran training berdasarkan personal gaps. Itu harus kita pelajari gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memintarkan teknologi itu gitu ya. Memberikan use case yang saya sampaikan ke Mbak Mita tadi gitu ya. Teknologi itu hanya tools gitu ya. Dia nggak akan melakukan yang melebihi manusia gitu ya. Kalau dia tidak dipintarkan. Kayak AI itu kan selalu kan dia cerdaskan. Nah, tiga itu yang harus kita yakinkan gitu ya. Makanya prinsip talent kita, baik itu hiring atau develop itu ada tiga prinsip. A, artinya kita harus, A, E, D gitu ya. A itu AI, E itu engineer, D itu design. Ini secara capability gitu ya. Cuman saya runut dari E dulu gitu ya. Kenapa kita harus punya merekrut atau punya talent yang kapabilitasnya E, engineer? Artinya dia bisa membangun teknologi. Itu should be kalau zaman sekarang gitu ya. A, AI. Dia harus punya AI capability. Artinya dia bisa apa namanya mencerdaskan teknologi itu sendiri gitu ya. Dan yang terakhir adalah dia harus punya capability design. Artinya dia harus bisa memanfaatkan teknologi untuk manusia gitu ya. Nah, dari dua segmen poin itulah kita bergerak untuk meyakinkan senior level dan juga teman-teman gitu ya. Kalau di hiring mungkin kita gampang, kita bisa udah tahu nih A, E, D gitu, AI, engineering, design. Tapi kalau misalnya yang talent assisting, ya mau nggak mau kita develop supaya dia punya kemampuan A, E, D gitu ya. Tidak hanya sebagai orang yang apa istilahnya menolak teknologi, nggak bisa lagi di zaman sekarang gitu ya. Kalau orang menolak teknologi ya balik saya sampaikan di awal gitu ya, teknologi akan mereplace human yang tidak punya teknologi capability. Jadi jangan protes kalau besok lu nggak mau belajar tentang teknologi, lu diganti sama teknologi ya. Tapi kalau kita punya kemampuan teknologi, kita yakinlah tidak akan diganti oleh teknologi. Ini juga disampaikan, ditegaskan oleh Jason Huang gitu ya, CEO Nvidia yang bilang bahwa human itu AI itu cannot replace human, but can replace human without AI capability. Jadi kurang lebih sih seperti itu aja secara generiknya yang saya rasa mau apapun teknologinya, mau di learning, mau di talent management gitu kan, mau di hiring, kita prinsipnya tiga itu aja yang harus kita jadikan dasar untuk meyakinkan manajemen. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Helmi dan Pak Mulyadi. Kasih applause dong teman-teman. Yeay. Nice insight saudara-saudara. Boleh nggak saya ngasih pertanyaan buat Bapak berdua nih? Dari saya Boleh ada Bang. satu question nih kayaknya pamungkas mau saya tanya buat Bapak-bapak berdua nih. So, pertanyaan buat Pak Maulidin dan Pak Helmi. Kira-kira masa depan LED nih bagaimana? Ya, di tengah serbuan dari teknologi, dari AI, learning platform, sebagaimana pentingnya, how important future dari LND ini tersebut dari semua sisi. Ini dari saya mungkin um, kalau teman-teman ada yang pas sama berpikiran seperti ini, berarti pas banget nih kita mikirnya. Mungkin dari insight dari Pak Mauli dan Pak Helmi juga boleh. Silakan Pak. Pak Silakan Maulidi Pak dulu Helmi nih, duluan. Pak Maulidi dulu nih. Pakar AI nih Pak Maulidi dulu nih. Oke. Masa depan, kalau kita bicara masa depan itu mau nggak mau people kita itu harus apa namanya align terus dengan bisnis gitu ya. Makanya saya itu pernah mengutip dari apa CEO Hitachi gitu ya, kalau nggak salah di Asia. Mindset lead behavior, behavior lead people, people lead business gitu ya. Nah, jadi bisnis nothing kalau nggak ada people-nya. Tapi people yang seperti apa itu jadi pertanyaan kan. Nah, makanya sekarang kenapa HR itu harus bertransformasi dari enabler menjadi driver gitu ya. Kasarnya dari navigator menjadi driver. Karena apa? Karena paling enggak HR tuh bisa membaca. Kalau membaca, kalau di corporate planning dokumen kita itu ada semacam matriks gitu ya. Matriks ready to play, horizontalnya, vertikalnya itu adalah apa namanya revenue potensi gitu ya. Jadi yang paling kanan itu, yang paling kanan atas gitu ya, berarti kan kita ready to play, artinya capability, infrastruktur kita, resource kita ada, dan secara revenue itu sangat berpotensi gitu ya. Nah, dari matrik itulah kita harus turunkan kira capability apa yang harus kita develop. Dan itu harus tertuang loh di dalam corporate planning kita gitu ya. Karena itu menjadi North Star-nya kita untuk memastikan untuk 5 tahun ke depan apa sih yang harus kita develop people kita gitu ya.
Nah, balik lagi gitu ya. Masalahnya kita adalah membreed teman-teman itu, membreed people itu kan takes time satu. Kedua sudah takes time, belum tentu juga sesuai dengan tujuan. Makanya kita menggunakan AI sebagai enabler untuk memastikan personalized learning tadi gitu ya. Masa depan kita adalah personalized learning gitu ya. Dan masa depan kita ke depan itu people itu tidak hanya memiliki single disiplin, tapi harus punya multidisiplin gitu ya. Tapi how they have multidisiplin ya itu tadi dengan bantuan AI di mana mereka bisa belajar sendiri, personalize gitu ya. Karena pada waktu ke depan itu name it lah. Apa sih capability yang benar-benar masih konvensional. Kalau sekarang orang kuliah akuntansi jadi accounting. Mungkin sekarang orang matematika kerja sebagai data science. Tapi dia juga merangkap sebagai misalnya programmer atau soft dev gitu kan. Artinya memang kita sebagai perusahaan tuh harus menggunakan AI atau teknologi itu seluas-luasnya untuk memberi kesempatan kepada people kita itu tidak hanya punya satu disiplin tapi multidisiplin. Karena ingat balik lagi ke challenge di depan, ambidextrous organization di mana kita harus menyeimbangkan antara eksploitatif dan eksploratif itu adalah people sebagai penggeraknya. Begitu eksploratif kita kalau eksploitatif itu kita hanya mereframe feature atau solusi yang ada, tapi kalau eksploratif itu kan breakthrough. Artinya kita bisa menjadikan solusi yang menjadi unitas perusahaan kita, dan itu juga di drive by people. Itu yang membuat perusahaan menjadi sustain ke depannya. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih Pak Maulidin. Berarti masih ada future ya Pak. Tinggal balik lagi Oh, banyak apakah banget. L&D ini Ingat, people eh, drive the business gitu. yes, apakah menjadi driver ya apa jangan cuma jadi sekadar ini dan tadi Enabler. multi multi ini ya Pak, multi skills juga ya. Multidisiplin. Iya. Multidisiplin juga harus tahu. Thank you Pak Maulidin. So, saya move ke Pak Helmi nih. Ya, Kira-kira insight-nya bagaimana Pak? oke, I couldn't agree more with Pak Maulidin ya. So dari tadi memang sebenarnya kita we talk about it. Kalau tadi saya buka, sayangnya gini ya, Bang Oslan, Jayabaya itu tidak apa tidak ada dalam bukunya itu masa depan LND itu sayangnya ya. Jadi we have to create our own futures ya for LND. Yang tadi saya bilang itu ada drive, encourage, dan endorse. Kenapa? Ya udah kan tadi disampaikan bahwa people leads the business gitu. Nah, untuk hospitality sendiri, untuk hotel sendiri ya, yang saya pikirkan untuk di unit supaya lebih mudah, lebih efektif dan lebih efisien adalah benar-benar itu tadi menggunakan AI untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan SOP gitu. Jadi dalam bentuk video gitu. Jadi kalau biasanya head HOD itu memberikan pelatihan secara verbal saja, biasa saja dengan metode tradisional. Nah, saya tantang nih units untuk bisa meng-create SOP training menggunakan video generate gitu. Nah, itu lagi-lagi kita menggunakan AI gitu. Di awalnya sih kita play actors gitu. Jadi mereka akan membuat video how to clean the window dengan by mereka sendiri gitu ya, by the people. Nah, sekarang ya kita sudah punya AI generatif ya udah kita buat video how to clean the window SOP-nya bagaimana. Jadi nanti itu akan masuk ke dalam platform employee portal LND dan mereka bisa belajar sendiri gitu. So it's gonna be very effective, it's gonna be very time efficiency seperti itu. Dan juga em, ada satu kalimat yang bagus banget ya menurut saya ya yang saya pikirkan ya. So sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Bisa diulangi, Mas Lan. Jadi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu ya. Jadi when we create something program itu kita end in mind-nya adalah this is different ya. Makanya berkaitan dengan tadi yang Ibu Tabita bilang tuh different from the rest gitu ya. Jadi kalau kita buat program jangan hanya lebih baik saja gitu. Everyone can do that better, but only certain people can do differently gitu. Jadi itu semangatnya. Mungkin dari saya itu aja ya, Bang Oslan. Something out of box ya, jangan melakukan hal yang sama. Ini nih apa tadi pertanyaan tadi dan sudah dijawab juga oleh Pak Maulidi sama Pak Helmi. I think itu menurut saya salah satu pertanyaan yang cukup bergejolak nih di LND karena
di jawaban bapak-bapak berdua sudah termaktub di dalamnya adalah kayak keterampilan apakah yang harus didapat, sesuatu yang baru untuk persiapan masa depan dan juga L&D tidak hanya compromising individu doang, tetapi kalau salah dilakukan akan compromising the organization atau the corporate atau company sekalian ya. Saya rasa masih ada satu bisa satu pertanyaan lagi mungkin karena kita akan menuju ke takeaway points ya Pak Andi sama Bu Fitri habis ini. Mungkin dari para audiens nih ada lagi nggak yang mau bertanya ke Pak Maulidin atau ke Pak Helmi atau both of them? Silakan. Dari saya mungkin. Halo, Oh, silakan, Pak. nama saya Rama. Eh, Pak Oslan, mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan kepada masing-masing penyaji ya. Dari Pak Helmi terlebih dahulu untuk ADDI model itu, saya curious untuk bisa mengetahui apakah penerapannya itu efektif untuk di area field. Misalnya contohnya di sebuah manufacturing sites, kita menerapkan leadership apa namanya effectiveness gitu ya. Nah itu mencoba untuk bisa menerapkan dan mengukur ADDI itu bahwa pelatihannya itu nanti akan efektif atau tidak untuk fit leadership tim ini yang mungkin terdiri dari misalnya supervisor, foreman gitu ya, atau mungkin dari backgroundnya Pak Helmi di hospitalization karena kebetulan juga saya pernah jadi HR di sebuah hotel. Eh, itu kan ada beberapa tuh leader di lapangan. Eh, kita menggunakan ADDI itu apakah bisa efektif dan kalau iya mungkin dari pengalamannya Pak Helmi seperti apa gitu. Yang kedua Pak Maulidin, L&D atau khususnya LMS gitu ya dalam skala best practice-nya itu lebih baik kita purchase from the market atau develop internally gitu dari pengalamannya. Ya mungkin saya nggak bisa mengukurnya dengan perusahaan sebesar Telkomsel ya. Tapi kalau kalau kita mengukur secara rata-rata untuk best practice-nya itu lebih cocok atau lebih baik yang mana yang memberikan dampaknya lebih terasa gitu. Thank you. Langsung mungkin. Langsung, oke baik. Ya, makasih ya Pak Rama. Jadi ini berdasarkan best practices yang saya alami ya. Jadi kalau kita ingin melihat efektivitas EDI-nya sendiri ya, EDI modelnya sendiri ya, eh, kita harus melihat dari setiap poinnya, dari analisisnya, dari identification-nya sampai ke evaluation-nya. Tapi kalau kita ingin melihat efektivitas satu pelatihan berdasarkan model EDI ini, ya kita melihat di ujungnya, kita melihat di evaluasinya. Kalau tadi misalnya eh, foreman ya, job position-nya foreman gitu. Ya kita melihat dari evaluasinya. Misalnya dia mengikuti satu satu sertifikasi. Ya kita melihat evaluasi dari eh, business case dari si foreman-nya itu seperti itu. Nah, saya pikir EDI model ini eh, cukup efektif ya. Kenapa? Karena dia em, s- walaupun dia konvensional ya, walaupun dia konvensional eh, framework dari masing-masing poin itu cukup up to date. Kita pergunakan sampai sekarang. Contohnya desain. Desain. Kalau kita berbicara desain, kita berbicara mengenai learning objectives. It's always like that. Why we use AI? Contohnya, kenapa kita harus menggunakan kita belajar menggunakan AI seperti itu? Objektifnya apa? Seperti itu. Jadi kan kalau kita mengukur dari situ, kita bisa mendesain satu program yang ujung-ujungnya end in mind-nya adalah si orang ini bisa menggunakan AI secara efektif dan secara benar, secara beretika seperti itu. Kemudian juga misalnya implementations. Bagaimana kita mengukur implementasi pelatihan itu bisa efektif atau kurang kurang efektif. Ketika satu perubahan yang saya sampaikan di manajemen atau di organisasi itu dilakukan dan akhirnya bisa berkepanjangan sampai sekarang, artinya eh, organisasi itu feels that ini efektif
dan ini bisa punya output yang positif untuk units. Jadi dari situ, Pak Rama, saya bisa simpulkan bahwa AD model ini itu cukup efektif untuk membawa satu perubahan gitu. Jadi ini satu contoh 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 kecil, kita membuat satu perubahan gitu. Jadi EDI ini juga tidak hanya kita pakai di model training, tapi juga di experiential learning itu atau on the job learning itu juga gitu. Jadi masing-masing kita harus fokuskan di ADDIE-nya seperti itu. Iya, Mm-mm. setuju Pak. Jadi kalau bicara tentang proses learningnya, kalau ADDIE itu kan dari mulai experience, describe, debrief, sama interpretnya itu harus berjalan di mana para target audiensnya juga sudah sangat engage untuk proses learningnya ya. Jadi Betul, menemukan learning agility di antara timnya itu sudah betul, tumbuh dengan baik, betul, tumbuh secara dewasa. Orang memang mau belajar dan bukan hanya melakukan kegiatan transaksional di dalam bidang pekerjaannya. Contohnya kalau di betul, hotel, mungkin leader untuk di F&B gitu ya, mungkin sibuk aja dengan kegiatan sehari-hari dari A sampai Z-nya gitu. betul. Sehingga untuk bisa ngejalanin model EDDI ini memang memerlukan partisipan yang sudah cukup memiliki kedewasaan di eh, area learning Iya pointnya dia betul, gitu. ya betul. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengartikulasikan model ini gitu Pak. Jadi di 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 manajemen atau di organisasi seperti itu. Thank you, Pak. Ya, Oke, saya izin menyambung tanya Mas Rama yang kedua. Ini kita in-house atau engage dengan partner ya Mas Rama ya? ya, Sebenarnya kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Selain kita punya people roadmap gitu ya, maksudnya seperti yang saya sampaikan tadi di to play, terus revenue potensialnya, kita juga harus punya matriks teknologi roadmap gitu ya. Karena yang kadang perusahaan lakukan tuh teknologinya aja yang dibangun, tapi people-nya enggak gitu ya. Nah, pada saat kita memang jatuh ke kuadran dalam artian bahwa teknologi itu memang sudah sangat diperlukan dan kita punya people capability yang bisa mengoperasikan teknologi itu gitu dan kepentingan secara ke bisnis itu impact-nya gede itu harus kita lakukan strateginya sama kita rekrut gitu ya buy gitu ya dalam artian memang kita nggak cukup waktu untuk membuild gitu ya Mbak ya itu ya Mas Rama ya. Jadi ya, kembali lagi kalau kita specifically ke learning ini kan sebenarnya kalau dibilang tuh urgent gitu ya. hmm, Kayak saya misalnya kita punya strategic planning itu 2024 sampai 2029. Artinya kan kita paling tidak bisa membangun capability itu di 1 tahun 2 tahun pertama gitu ya. Artinya memang di tahun pertama di 2004 2005 awal ini kita harus punya teknologi yang pas gitu ya. Harapan kita 2025 semester kedua sampai 2026 kita sudah punya expertise-nya gitu ya. hmm, Karena kalau nggak punya expertise pasti sisa di N3 tahun itu yang apa kita bilang aspiration kita di 2009 itu tentu saja tidak akan sulit tercapai gitu ya. Jadi specifically terkait dengan LSP dan juga dia sebagai agregator gitu ya, Mas Rama ya agregator dalam artian bahwa dia juga harus bisa berkomunikasi dengan modul training seperti LinkedIn, Udemy. Artinya kan memang ada API teknologi yang memang dikuasai sama principal. Nah itu memang ya, kita dipropos untuk membeli gitu ya. ya, Tapi sebagian yang tadi saya bilang support platform saya, jujur aja saya tidak membeli tapi in-house gitu ya. oke. Karena kita Oh, sebelum membuat itu kita sudah bikin yang kita sebut dengan chapter organization. Jadi chapter ini kan expertise base gitu ya. Jadi hmm, Telkomsel itu sudah punya data science sendiri, sudah punya mobile development sendiri, sudah punya portal development sendiri, kita hmm, sudah punya data engineering sendiri, sudah punya machine learning sendiri gitu ya. Jadi tidak punya UI, UX, UI sendiri. Jadi kita memang secara in-house itu secara capability sudah ada gitu ya. Cuman memang
kita develop itu masih yang memang depending itu masih ke internal gitu ya. Belum ya kayak Ya, LSP kita harus apa namanya buka open API atau kita menjadi agregator yang saya sampaikan tadi ke LinkedIn ke ya, lain-lain gitu ya. Seperti itu sih Mas. Tapi kembali lagi sebenarnya tidak ada suatu teknologi yang tidak bisa dibangun di internal gitu ya. Tapi kembali lagi ya, kepada matriks yang saya bilang tadi gitu ya. Cukupkah waktu kita ya. untuk membangun gitu kan? Mungkin cukup, tapi mungkin dari 5 tahun periode planning kita mungkin baru tahun keempat kita hanya punya 1 tahun. Kapan kita achieve bisnisnya? Kapan Ya, orang-orang yang itu memberikan impact ke bisnis kan itu sulit gitu ya Mas. Paling betul, betul. gambaran saya seperti itu sih Mas ya. Ya, ya, ya. Kalau Saya kita seperti balik itu. ke adagium awalnya bahwa learning itu sebenarnya di dalam sebuah organisasi, saya setuju tadi itu penting. It's one of the prominent aspek di dalam Ya, sebuah organisasi gitu ya, mau kecil atau organisasi besar seperti betul. Telkomsel itu penting kalau seandainya CEO-nya juga menyadari hal itu. Jadi Betul. Setuju kalau Mas. pengalaman saya, tanpa ada support dari manajemen, seperti tadi salah satu peserta menanyakan hal tersebut, itu Ya, sebenarnya ya kejadian nyata di apa namanya di lingkup industri sehari-hari gitu ya. betul. Nevertheless, sebenarnya learning itu harus di drive untuk bisa meyakinkan bahwa ini bukan cuma bakar duit gitu ya. Ini bukan Betul, cuma betul Mas. spend money expenses gitu ya. Betul. Dikit-dikit minta apa namanya budget dan segala Prestasi. macam. Tapi harus bisa diukur dari kalau tadi apa namanya eh, Ilmi menjelaskan tentang 4 level effectiveness, itu Hmm, ada juga yang kelima yang mengukur tentang ROI ya, return on betul. investment. Impact, Jadi impact saya ke bisnis itu. impact-nya juga gitu kepada bisnis gitu. Saya Betul. nggak tahu di Telkomsel spend-nya berapa rasionya Hmm, compare to revenue-nya, hmm, tapi di beberapa perusahaan yang maju memang kalau dia bisa mengalokasikan sekitar 20% untuk learning and development-nya, itu menunjukkan bahwa organisasi ini punya faktor positif untuk bertumbuh gitu. betul, betul Mas. Ya, setuju banget. Jadi memang apa namanya, ya balik lagi gitu ya. Orang HR itu kan paling sulit gitu ya. Kalau makin ke sini tuh makin efisiensi gitu ya. Di, tiap kali Betul. kita add on budget ditanya, lu bisa ngasih impact revenue ke perusahaan berapa? Harus linear gitu kan. Iya, Makanya iya. saya bilang itu memang best dan seamless experience itu, ya itu tadi salah satu bagaimana kita menjaga efisiensi budget, tetapi tidak menghambat ke eh, employee growth journey kita gitu ya dengan tadi itu Benar, kan oh benar. semuanya bisa dilakukan secara self tidak perlu in class yang berdampak misalnya ada perjalanan dinas atau misalnya apa kita harus sewa venue Iya, harus iya, bayar trainer sendiri gitu kan seperti iya. itu sih Mas jadi memang teknologi itu diharapkan itu salah satu meyakinkan manajemen itu harus mereduce cost gitu ya salah Betul. satunya maksudnya itu hal yang paling ditanyakan sama business owner gitu ya kalau lu Iya, ngabisin cost, ya semua orang juga bisa gitu kan. Tapi gimana lu itu. nurunin Iya, cost tapi benar, naikin betul. productivity. Nah itu challenge kita gitu kan Mas. Itu yang harus Exactly. dibuktikan sih. Exactly. Setuju Sedikit Mas komen sama. lagi bahwa terakhir saya sebagai HR leader di sebuah perusahaan teknologi namanya DCI, Data Center Indonesia. Di sana juga karena kita nggak punya banyak talent untuk menggerakkan Hmm, atau mengoperasikan bisnis yang besarnya kurang lebih 600 megawatt, hanya kurang dari 200 karyawan dan HR-nya hmm, hanya berdua. Jadi ya. yang saya tawarkan kepada manajemen saat itu adalah instead of kita merekrut training manager tersendiri gitu ya, atau mendevelop sebuah program yang nanti harus Hmm, diikuti oleh semua bagian secara klasikal gitu, saya menawarkan LMS. Jadi memang di sana flip side-nya adalah memerlukan talent-talent yang memang punya learning agility yang tinggi gitu. Karena apa mereka harus ikut sebuah program belajar ini, kemudian learning something yang baru, teknologi baru, itu semua juga berkaitan erat dengan kemajuan karirnya mereka gitu. Kalau mereka sendiri nggak ada semangatnya, perusahaan udah nyediain nih teknologinya gitu ya, ya. tapi mereka sendiri nggak ada semangatnya, gitu juga nggak nyambung sih gitu. Jadi Saya have to dengan be both menerapkan sides. LSP ini saya apa namanya merotate atau meliquid divisi learning management Mas yang isinya 10 orang Oh, manpower. yep. Jadi sudah bukannya mereka tidak berguna, saya bisa upskill mereka ke posisi yang lain karena tugas 10 orang ini sudah di replace oleh LSP. Itu Iya. real impact-nya ke bisnis gitu ya Mas. Itu harus yang Wow. dimunculkan. Saya beli Oke. teknologi berapa,
saya Ya, bisa mereduce 10 manpower, kita hitung aja dari staff sampai iya, dengan general iya, manager, berapa nih personel cost-nya. iya, Nah, iya, biasanya manajemen betul. suka tuh cost benefit analysis ya gitu ya Mas ya. Benar, benar, Kalau udah ada LSP tapi kita masih maintain itu ya percuma. Tapi betul, saya selalu betul. komit gitu, kalau saya terapin teknologi saya langsung minta manpower-nya di upskill, dikeluarkan dari situ untuk ngerjain yang lebih challenging lagi gitu ya Mas ya. Lebih memberikan value edit. Ya, Iya, setuju, memberikan value. setuju, Pak. Jadi itu tadi, jangan ketakutan akan digantikan, tapi justru opportunity kita untuk meng-upskill kita gitu Hmm, Mas. Itu betul yang harus banget, kita betul banget. komunikasi ke teman-teman. Thank you so much, Pak Mauludin. Sama-sama Mas Thank Rahmat. you. Ya, Terima kasih. makasih. Terima kasih buat Pak Maulidin, terima kasih Pak Helmi sebagai moderator. Saya mau berterima kasih buat Bapak berdua untuk insights, point of view yang berbeda. Dan kali ini akan saya kembalikan ke tim dari HR Light. I think kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa diadres ke Bu Fitri atau Pak Andi nantinya ya biar disampaikan langsung later on, dan mungkin kita akan masuk ke takeaway points Bu Fitri, dan habis itu langsung HR Light juga akan kasih share insight dan actionnya. Habis itu di closing. Sebagai moderator, terima kasih. And mari kita ikuti closingnya yang akan dikasih tahu oleh Bu Fitri. Thank you everyone. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Thank you, Oslan. Bang Oslan. Thank you. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Oslan, Pak Helmi, dan Pak Maulidin ya. Tepuk tangan Bapak Ibu ya, luar biasa. Oke, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan tadi beberapa, karena sangat banyak hari ini ya, Bapak Ibu juga tadi sudah bisa mendengarkan masing-masing bahwa share-nya luar biasa. Kalau tadi dari Pak Helmi ya, saya coba, sebentar, saya coba baca catatan saya dulu nih Bapak Ibu. Oke, yang pasti seorang leader harus mampu mengetahui apa yang dilakukannya ya Bapak. Sebagai seorang HR leaders kita perlu tahu juga seperti Stephen Covey yang saya sampaikan bahwa kita perlu menanamkan mindset untuk menjadi personal factory ya. Jadi kita punya ketika kita berhasil melakukan suatu perubahan meski sulit dan penuh tantangan, tapi yang pasti perubahan itu ada, kita perlu bersyukur ya. Karena itu personal factory kita. Jadi perubahan itu perlu konsisten dan nggak harus cepat, tapi yang penting ada perubahan ya. Tadi dari Pak Helmi itu. Kalau dari Pak Maulidin, bagaimana teknologi seperti AI dapat membantu proses learning and development di tempat kita ya. Jadi kita tahu Pak Maulidin menunjukkan beberapa contoh-contohnya luar biasa keren sekali, dan juga bagaimana menciptakan sebuah development jika tidak tahu seperti apa strateginya. Jadi kita perlu tahu strateginya seperti apa. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita ambil, tapi yang pasti banyak sekali hari ini serinya dari Pak Helmi dan juga Pak Maulidin ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Oke, dengan begitu kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini Bapak Ibu ya. Dan buat Bapak Pak Oslan, Pak Helmi dan Pak Maulidin, kami memberikan apresiasi ya. Nanti akan kami kirimkan ke kantor masing-masing Bapak Ibu. Saya coba kasih intip sebentar ya. Jadi Bapak Ibu, kita berikan apresiasi yang pertama untuk moderator kita yang luar biasa, Pak Oslan Hatoguan ya Pak. Dan kemudian terima kasih juga untuk pembicara panelis pertama kita, Pak Helmi Famerian ya. Luar biasa. Dan yang pembicara kita berikutnya, Pak Maulidin. Oke, nanti akan kami kirimkan ya Bapak-Bapak ke kantor Bapak sekalian. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara kita Bapak Ibu ya. Dan sedikit pengumuman, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan HR Leaders Forum Indonesia, pastikan nanti bisa bergabung. Tim kami akan memberikan link undangannya ya untuk Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi kami juga berterima kasih untuk para partner ya di PMSM Indonesia, KPHRI, HRG Bandung Raya, Niat Baik HR Community Balikpapan, dan HR Kutai Kartanegara. Dan juga pastinya partner yang luar biasa, Mindset Indonesia Training and Consulting ya. Bagi yang perlu training silahkan hubungi Mindset Indonesia. Oke, dengan begitu kita akan tutup dengan foto bersama terlebih dahulu. Kita foto sekali lagi Bapak Ibu. Ada Pak Helmi, ada Pak Maulidin, ada Pak Oslan ya. Kita foto bersama dulu semuanya. Kita kasih jempol buat kita semua. Satu, oke. Kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya. Saya bantu screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Masih banyak ini halamannya Bapak Ibu ya. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, yes. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini ya. Sekali lagi, saya akan tutup dengan pantun. Dari Bogor kita balik ke Bekasi. Cakep. Cakep. Ke Jakartanya hari Selasa.
Cakep. Pak Oke. Oslan, Pak Helmi, Pak Maulidin, terima Cak. kasih. Sharingnya sangat luar biasa. Oke, pantun Terima berikutnya. kasih. Warna merah lambang berani, Cakep. warna Cakep. putih lambang Cakep. kesetiaan. Terima kasih Cakep. antusiasme hari ini. Sukses buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Oke. kasih. Terima Terima kasih Bapak kasih. Ibu. Jangan Pak lupa isi link Maulid. feedbacknya Semuanya. ya. Terima Ya, kasih. Oke, Terima siap. kasih ya, SR terima Light. kasih Thank semua. you. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Do you ever feel Thank you Bapak Ibu, thank you Pak Aslan, luar biasa hari ini. Thank you Bu Oktaviani, thank you Bu Asi, thank you there's a Bu spark Mona, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. in Thank you, sampai jumpa di event-event HR Light berikutnya. Pastikan Bapak Ibu hadir lagi ya. Sampai jumpa. just on the night, like the 4th of July. 'Cause baby,